Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebahagiaan bagi kita semua sahabat pemirsa yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, saudaraku yang bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada. Di siang berbahagia ini, ya semoga saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan ketentraman batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar Allah Subhanahu Wa Taala. Barusan kita selesai melaksanakan pilkada ya di seluruh Nusantara Indonesia kita ini, dan alhamdulillah harapan kita semuanya ya, khususnya ya di daerah yang ada kami di sini, daerah Kota Masyarakat berjalan dengan baik, dan harapan kita adalah seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak ada jontok-jontokan sana kemari ya. Sahabat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu adalah hal yang lumrah. Maka dengan demikian, kita sebagai orang Islam, maka kita tidak boleh untuk saling menyimpan dendam atau menimbulkan suatu kebencian dikala kita berbeda pendapat dengan sahabat kita atau saudara kita. Ya, tapi kita ayo kembali rujuk, kembali berbaik lagi ya. Karena bagaimana ya, kita lihat yang baru-baru ini yang terjadi di daerah Sampang, Madura ya, sampai ada yang menimbulkan mengorbankan nyawa sahabat Allah Subhanahu Wa Taala hanya itu gara-gara kampanye, sampai mengorbankan nyawa dan meninggal itu, sampai dipukulin karena mendatang. Dan ini yang baru-baru ini terjadi lagi sahabat Allah Subhanahu Wa Taala daerah Sibolga Sumatera Utara ya, cuman dia tidak sampai pada hal yang mengorbankan jiwa, tapi terjadi kerusuhan di sana. Nah, sabar Allah Subhanahu Wa Taala tuh, yuk jadi kita menjadi orang yang lebih legowo dan lebih menerima keadaan yang real, bukan berarti kita menimbulkan suatu kekacauan atau menimbulkan sebuah asumsi-asumsi yang itu tidak memberikan nilai positif kepada kita semuanya. Nah, kita sebagai orang Islam, sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, yuk usahakan diri kita jangan sampai terpancing emosi ya, yang itu adalah memecah persaudaraan kita. Coba kita sama-sama menyimak hadis Rasulullah SAW yang mulia ini. Qol ya, Ani bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yahillu imri'in dam imri'in muslim ya illa ida salatin. Jadi tidak halal darah seorang muslim itu ya, tidak halal, artinya tidak halal itu tidak boleh ya melakukan saat mengeluarkan darah seorang muslim, mengeluarkan darah apalagi seperti tadi membunuh ya dari daerah Sampang ya, illa bi ihda salasin, kecuali karena tiga hal kata Rasulullah SAW. Yang pertama al-thayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah lalu melakukan zina, ini adalah dosa besar. Dan itu memang berlaku hukum rajam di sana, ya cambuk di sana. Maka itu baru boleh mengeluarkan darah. Jadi kalau seandainya seperti di Aceh sudah mulai dilakukan itu hukum rajam, walaupun itu belum keluar darah semaksimal mungkin sesuai dengan syariat Islam, tapi sudah ada pertanda dan sudah ada sebuah pelajaran agar orang itu tidak mendekati zina. Ya maka usahakan, ya namanya kita manusia yang punya naluri, yang punya nafsu, pasti ada ketertarikan kepada siapapun. Tapi sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah iman. Itulah kita bedanya orang Islam memiliki iman. Iman kita itu adalah sebagai rem. Iman kita itu adalah sebagai rem. Usahakan secepat mungkin kita istighfar ketika kita ada menimbulkan hal yang memicu kita membawa kepada perbuatan zina. Yang kedua kata Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah wan nafsu bin nafsi, yaitu bunuh diri atau membunuh orang, seperti yang terjadi di daerah Sampang tadi ya, yang membunuh orang karena beda pilihan, atau yang dimanapun anda berada dan dimanapun anda berada ya, kita jangan terbawa dengan emosional kita, nafsu buruk kita yang menimbulkan akhirnya saudara kita itu ada menjadi korban ya. Al muslim kalbunyan, muslim itu adalah bagikan satu kalbunyan, bagikan satu bangunan ya. Kapan kata Rasulullah SAW, idza syaka minhu adu
kalau seandainya salah satu di antara yang lain itu adalah sakit, maka yang lain akan merasakan sakit, sahabat. Maka tidak boleh bagi kita apabila Anda berada pada satu tempat yang terjadi satu di sana pergolakan permasalahan, tampil Anda menjadi penengah, ya. Jadi tidak boleh saling bunuh diri, ya, membunuh atau bunuh diri. Ini terjadi di mana-mana itu, pilkada ketika caleg kalah dia bunuh diri, itu nggak boleh. Ya udah, resiko sudah kalah, ya udah. Legowo tinggal menerima dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk dan diberikan jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahabat terima Allah Subhanahu wa taala, setelah azani, ya, astayyibuz zani, kemudian wan nafsu bin nafsi, kemudian wat tariku lidinihi, yaitu kemudian yang meninggalkan agamanya, ya, al-mufariqu lil jamaah, lalu dia berpisah dari jamaah tersebut. Maksudnya adalah at-tarku ini murtad. Orang kalau murtad itu memang boleh, tapi ada tapinya, sahabat. Bukan berarti boleh-boleh saja kita melakukan pembunuhan itu sendiri atau melukai dia, tapi sesuai dengan syariat agama Islam. Makanya seandainya kita berada di Saudi Arabia, walaupun belum sesempurna mungkin yang ada di Saudi Arabia melakukan hukum kisos, ya, dengan apa yang terjadi di sana itu, tapi sudah ada pembelajaran, sahabat, sudah pembelajaran. Seandainya di negara kita Indonesia, pemerintah kita itu paham agama, itu maka tidak gampang orang itu murtad dari agamanya. Jadi dibolehkan seandainya itu murtad dalam agama kita, itu melakukan melukai dia atau melakukan membunuh dia sekalipun, tapi sesuai syariat Islam. Lagi-lagi adalah sesuai syariat Islam. Tidak boleh kita melakukan pribadi kita sendiri. Aduh, kau atau lu udah murtad agama, gua bunuh saja. Oh, enggak bisa begitu, enggak bisa. Kita ada undang-undang yang diatur dalam agama kita, yaitu harus kita mendahulukan dulu adalah yaitu al-amr, yaitu pemerintah kita, yang itu adalah menegakkan hukum agama Islam. Oleh demikian, yuk kita berbaik hati lagi, kita jernihkan otak kita lagi, kita satukan kebersamaan kita lagi, kita kelejitkan persaudaraan kita lagi, agar Islam ini semakin kuat dan Islam ini semakin tersiar dalam hal-hal kebaikan, sehingga kita termasuk bagian daripada pendakwah agama Islam. Demikian, semoga bermanfaat, sahabat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.